Selamat datang kembali di Cara Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance lagi, terutama bank daerah dan bank-bank sekuritas. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBYB, keenam BBKP, ketujuh PNBS. Ini sebenarnya nggak perlu dianalisa ya. Dua saham ini kan lengket di 50. Nih BBKP aja yang mau jual tuh 26,8 juta lot. Siapa yang berani makan nih? Kalau nggak bandar ya nggak ada yang berani. Jadi skip dulu aja. Dan selanjutnya PNRF, PNBN, PENIN, CEPIN, dan terakhir BNI. Langsung saja ke saham pertama. Ada BJTM yang ditutup menguat 2,97% ke harga 520. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dibuka resminya BJTM didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. BJTM akhirnya rebound. Volumenya lumayan besar. Langsung saja ke tekniknya. BJTM rebound walaupun ada big distribusi, tapi ya rebound aja, nggak masalah ya. Jadi arahnya kemana nih untuk minggu depan? Ya udah kelihatan kan pergerakannya ke atas 550, 540 terdekat seminggu ke depan untuk BJTM. Itu aja teman, ini saham lembat gerak. Kalau Bapak Ibu mau ya silahkan, cuman nggak ideal kalau beri harga sekarang. Kenapa? Ya iya kalau naik, kalau dia turun Bapak Ibu siap nggak stop loss di bawah 500 ya. Itu aja. Kalau ditanya trennya kemana? Ya pasti ke atas. Kalau ISG bullish, ISG tembus 7.900, ISG tembus 6.900, bahkan 7.000. BJTM tuh arah atas minimal 550, bahkan bisa 600 lagi BJTM 1 bulan ke depan sampai Juli. Ya itu aja untuk BJTM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 975. Menguat 2,63%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya BJBR ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. BJBR saat ini sama berpotensi rebound lanjutan. Targetnya kalau melihat dari time frame weekly ini, apalagi candlenya hammer walaupun volume kecil, tetap minggu depan arahnya ke atas 1000 sampai 1025 untuk BJBR. Ya, target resistennya potensi sampai untuk BJBR. Itu aja. Lanjut. Ada BRIS yang ditutup terkoreksi 0,81% ke harga 2.420. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya BRIS ada distribusi tipis. Langsung saja ke tekniknya. BRIS koreksi biasa. Aman. Harusnya BRIS nggak jebol lagi 2.300. Bapak Ibu pakai aja supportnya 2.300. Ya, itu nggak akan jebol tuh kalau memang arahnya atas. Targetnya mungkin akan ke 2.600 atau bahkan bisa jadi di sebulan ke depan di Juli itu menguji 2.800. Mestinya BRIS seminggu ke depan nggak jebol 2.300. Jadi tinggal Bapak Ibu bagaimana strategi di mana bisa beli. Ya, harga sekarang pun kalau nekat beli itu stop loss-nya masih ideal sekitaran 6%, 7% itu ideal dengan reward minimal sama, bahkan lebih besar dan bisa sampai 2.800. Coba lihat time frame weekly-nya. Volumenya besar, 3 hari perdagangan aja ya. Harusnya ini valid, dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ini potensi besar swing low, konfirmasi. Minggu kemarin swing low, minggu depan harusnya ke atas untuk BRIS ya, menarik. Lanjut, ada Agro yang ditutup di harga 218 menguat 2,83%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka resminya Agro ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Agro mau bangkit tembus 220, menarik juga minggu depan ya, kembali ke atas dulunya support kuat semenjak Oktober 2023. Harusnya kembali enggak? Iya, harusnya kembali. Potensi tembus 220-nya. Ya, apalagi volume meningkat. Memang secara MACD itu masih dead cross, nggak masalah. Ya, gimana cara belinya? Kalau mau beli duluan silahkan, tapi pakai supportnya 208. Kalau dia membentuk low baru, ya gagal. Tapi mungkin nggak kondisi sekarang dia membentuk low baru. Kemungkinan bisa kalau ISG turun dalam, jebol lagi 6.700. Kalau enggak, aman, malah condong ke atas. Apalagi dia belum naik banyak. Target saya Agro kalau jalan sebulan ke depan 250, 240. Tapi disclaimer ya, untuk Agro itu aja. Lanjut, ada BBYB yang ditutup di harga 230 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BBYB didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. BBYB bagus, support
Nah, waktu itu yang saya bilang cup and handle ini ya BBYB. Dan ya bisa jadi double bottom seperti ini nanti. Pokoknya Bapak Ibu pakai supportnya 218. Jebol itu gagal. Pokoknya minggu depan jebol 218 gagal. Udah jangan diharap-harap lagi. Harus rebound dia minggu depan. Target reboundnya kemana? 250, 260. Tengah-tengahnya nih dulu. Jangan dulu berharap sampai 280. Kalau bisa dikasih 246, 250, 260 tuh udah bagus. Seminggu ke depan. Kita lihat ya. Untuk BBYB. Menarik BBYB. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya wah bagus. 3 black crow dengan volume kecil dan dikonfirmasi candle doji. Rebound BBYB. Itu aja. Lanjut. Ada BBKP nggak perlu dianalisa. BBKP masih lengket ya. Sabar-sabar aja dulu Bapak Ibu yang nyangkut. PNBS juga masih lengket di 50. Jangan dulu. Lanjut ke PNLF yang ditutup menguat 3,31% ke harga 312. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya PNLF sedikit ada distribusi. Nggak masalah. Yang penting di atas 310 sih masih aman lah ya. Di atas 300 lah kasih toleransi. Bagus. Ini bisa selesai web 4. Siap-siap web 5. Web 5 mana? 380 400. Kalau saya targetkan 440. Tapi kita melihat kondisi ISG juga. Ya minim-minim 380 harusnya bisa lah ya. 380 360. Jadi ada potensi upset 20 sampai 30%. Tapi ini disclaimer ya. Untuk PNLF nih bagus karena dia juga turunnya tajam, biasanya naiknya juga cepat. Apalagi Bapak Ibu perhatikan saat dia koreksi volumenya kecil. Saat membentuk candle merah pembalikan arah volume besar. Berarti itu ada serius buying power. Keterlaluan sih kalau dia turun lagi dari 300. Itu aja. Bapak Ibu boleh beli sekarang nggak kalau ada bertanya seperti itu? Silakan. Tapi ingat 300 tuh support yang harus dijaga. Kalau dia turun dari itu ya EMA 200 dan bisa lama di bawah. Kalau Bapak Ibu mau hot sabar silahkan. Nggak pakai stop loss. Tapi indikasinya lemah kalau dia sampai minggu depan. Jebol 300 untuk PNLF. Itu aja. Lanjut. Ada PNBN yang ditutup di harga 1165 menguat 4,48%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Langsung saja katanya PNBN rebound. Ya selamat kalau Bapak Ibu ada yang nangkap di 1100 ya. Ya seperti analisa saya sebelumnya. Kalau nekat tuh nekat aja. Yang penting tahu stop lossnya. Stop lossnya juga nggak dalam kan. Kalau nggak salah 3-4% gitu. Sekarang udah plotting profit. Lumayan kan 5%-an. Kemana arahnya 1200 minggu depan? Peluang besar. Nih saya gambar ulang aja. Biar lebih kelihatan bagus. Ya 1200. Memang 1200 harus ditembus. Dia harus bergerak di atas 1200 titik amannya. Kalau ditembus 1200 menarik. Targetnya mana nih? Kalau dia break berhasil melewati area konsolidasinya. Sebenarnya resistennya itu ada di 1280. Nah. Ya kalau itu tembus rally ke atas. Ya targetnya jauh tuh 1500-an. Untuk PNBN. Itu aja. Lanjut. Ada Penin yang ditutup di harga 855 menguat 1,18%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Penin didistribusi. Langsung saja katanya Penin kebetulan nih masih disupport. Kalau Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu perhatikan aja. MACD-nya mulai melandai. Tapi ini disclaimer bukan ajakan untuk membeli ataupun pom-pom ya. Disclaimer. Kelihatannya sih bagus. Pada detektor memang masih ada distribusi. Tapi kalau dihitung-hitung risknya nggak nyampe 3%. Ya 3% lah anggap. Target reward minimal 900. 5,63%. Hampir 2 kali lipatnya. Ya ini Penin grup Penin yang belum jalan. PNLF-nya tuh sudah mulai oke ya. Tapi kalau ditanya grup Penin saya milih apa? Saya milih PNLF. Ya karena saya di sana. Investnya atau tradingnya. Tapi kalau mau Penin juga silahkan. Karena satu grup naik semua. Dan kebetulan Penin yang belum naik banyak. Bisa aja dia nanti ditarik kencang. Ya tapi ini disclaimer. Untuk Penin. Lanjut. Ada Chopin yang ditutup di harga 500. Menguat 1,21%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Chopin didistribusi. Langsung saja. Katanya Chopin bagus. MACD-nya Bapak Ibu perhatikan sudah golden cross. Walaupun belum kuat, tapi sudah di atas 500 aman lah. Boleh nggak sih saya beli? Takutnya sih nggak dikasih bawah. Area ini nih kalau nekat sih sebenarnya masih bisa ditoleransi lah ya nanggung. Tapi cut loss-nya cuma 6%. Tapi rewardnya cuma 3,5%. Lebih besar risknya. Tapi kalau Chopin minggu depan tembus 520, double bottom.
arahnya itu 550, 560. Nih, risk reward seimbang, bahkan lebih besar 1,5 kali. Ya, bahkan lebih. Kayaknya nanti Cepin nih salah satu stock picknya, portofolionya Pak Lo Keng Hong juga kalau nggak salah ya, Cepin dengan PNLF ya. Cepin kayaknya ya. Nah, kalau dia break 540 nih jauh, double bottomnya nih 600 tuh. Panjang masih perjalanan Cepin. Dan Cepin ini tunggu waktu aja. Ini kayaknya sih proses akumulasi. Tunggu waktu aja. Dia break nanti dengan volume 540 digas ke atas. Cepin menarik ya kalau menurut saya. Oke nih Cepin. Itu aja. Untuk Cepin ya beli aja menurut saya. Tapi disclaimer ya. Bukan pom-pom. Atau nawar. Kalau dikasih koreksi dikit lagi ya silahkan. Malah dapat harga murah untuk Cepin. Itu aja. Langsung saja ke saham terakhir. Ada BNII yang ditutup di harga 204 terkoreksi. Menguat 2,51%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Tapi Bapak Ibu lihat, value transaksinya cuma 100 juta. Ya nggak menarik lah. Kalau di broker sebenarnya BNII di distribusi. Skip lah, BNII belum menarik. Langsung saja ke teknikalnya, BNI mantul. Kalau Bapak Ibu sabar, coba aja. Menyesuaikan kumpul-kumpul aja dulu. Selama dia nggak jebol 197, tetap hot aja. Ya, targetnya minimal 220. Mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan jalan untuk BNI. Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.